oleh Sarung Al-Samsi. Penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ditangguhkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Polisi masih mengejar Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya YTR yang masih buron. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Tiara Harah. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, dua anak pang yang diduga dalam pengaruh minuman keras membuat keributan di kawasan Pasar Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat dua anak pang datang ke kawasan Pasar Tambora dan berkeliling memaksa meminta uang ke sejumlah pedagang dan warga. Saat permintaannya tidak dituruti, keduanya bersikap agresif dan memicu keributan. Aksi tersebut membuat suasana pasar yang sedang ramai oleh aktivitas jual beli menjadi gaduh. Sejumlah pedagang yang tengah menata dagangan mengaku terganggu berupaya mengusir mereka. Pengunjung pasar juga merasakan keresahan akibat aksi dari dua pelaku tersebut. Sebuah mobil mewah digeruduk massa di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga pengemudi melarikan diri usai menabrak pengendara ojek online. Mobil mewah listrik ini pemirsa berjalan lambat dan mengeluarkan asap saat melintas di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Laju mobil listrik mewah ini terhenti setelah tersangkut pembatas jalan berbahan plastik. Kondisi mobil mewah tampak mengalami kerusakan parah usai digeruduk massa. Diduga mobil mewah ini terlibat tabrak lari. Meski pengemudi mengaku tidak terlibat tabrak lari, namun saksi mata menyebut mobil mewah tersebut telah menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek di depan kampus Mercubuana, daerah Meruya Selatan. Pengendara mobil kemudian kabur hingga dikejar massa dan berhenti di pinggir tol, Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk. Sementara pengemudi ojek online telah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Petang tadi pemirsa, penahanan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangguhkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan penangguhan penahanan diajukan oleh pihak keluarga dari kedua tersangka. Selain itu, sedikitnya 50 tokoh masyarakat juga turut menjadi penjamin. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena kedua tersangka dinilai bersikap kooperatif. Selain itu, keputusan diambil dengan mempertahankan atau memperhatikan kondisi kesehatan kedua tersangka. Selanjutnya, kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa akan dilimpahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Meskipun tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenai wajib lapor setiap pekan. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauziah Tiasoma juga menjamin bahwa kliennya akan hadir dalam sidang dan tidak akan mempersulit proses peradilan. Sebelum pelimpahan, kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Pukul 5. Ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan
Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai sehingga Sebelumnya, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan T. Fauziah Tiasuma dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berkas dan alat bukti keduanya sudah lengkap dan dianggap telah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dua tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo, dan T. Fauziah Tiasuma telah selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Setelah dirawat sejak Jumat sore, Roy Suryo dan T. Fauziah menjalani pelimpahan tahap 2. Kini, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dibawa oleh penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Itu sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Sebelumnya, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan T. Fauziah Tiasuma telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berkas dan alat bukti keduanya sudah lengkap dan dianggap telah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dua tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan T. Fauziah Tiasuma telah selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Setelah dirawat sejak Jumat sore, Roy Suryo dan Tifa menjalani pelimpahan tahap 2. Kini Roy dan Tifa dibawa oleh penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan tahap 2 ini menjadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah Jokowi. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Kuasa hukum Roy Suryo tetap meminta kepada Kejaksaan Negeri untuk tidak menahan kliennya. Ini adalah tahap 2. Tahap 2 itu agendanya pelimpahan barang bukti, berkas perkara, dan tersangka. Ya sudah, itu saja. Proses penegakan hukum tidak ada satu pasal yang mewajibkan seorang tersangka itu untuk ditahan. Rencananya usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan. Tim TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, seorang balita meninggal dunia dalam kebakaran rumah 2 lantai yang berlokasi di tengah perkampungan padat Jalan Petebon Timur, Surabaya, Jawa Timur.
Dalam insiden siang tadi tersebut, kobaran api awalnya terlihat muncul di lantai 2. Para tetangga yang melihat api langsung lapor pemadam kebakaran. Melihat besarnya kobaran api, warga tidak berani menolong dan di dalam rumah terdapat seorang nenek di lantai 1 serta seorang cucu berusia balita yang tertidur di lantai 2. Petugas datang dan langsung berjibaku hingga api bisa dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam. Jenazah korban kemudian dievakuasi dari lantai 2 dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Kebakaran terjadi saat orang tua bocah tersebut sedang bekerja. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik sandal hingga terdengar ledakan berkali-kali di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten pada Senin dini hari. Menurut petugas damkar, banyaknya bahan baku karet membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Apalagi lokasi pabrik tersebut berdekatan dengan permukiman warga. Petugas mengerahkan 20 unit truk Baranwir dengan 62 personel dan membagi 2 titik pemadaman di bagian dalam pabrik dan bagian luar. Langkah tersebut diambil agar kobaran api yang terus membesar tidak merembet ke permukiman sekitar. Warga sekitar sempat panik saat mendengar suara ledakan berkali-kali dari dalam lokasi pabrik. Kobaran api membuat atap pabrik roboh. Petugas sempat kewalahan akibat asap pekat dari bahan baku sendal yang membuat sesak nafas. Diduga karena kalah bermain judi, sekelompok pecinta adu kerbau di Rantai Dolok, Tampo, Mengkedek, Kabupaten Tanah Toraja terlihat adu jotos hingga viral di media sosial. Adu jotos yang terjadi di dalam arena adu kerbau, sebuah prosesi adat Rambu Solo yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk melegalkan permainan judi. Akibatnya prosesi adat Rambu Solo yang disakralkan suku Toraja menjadi tercoreng karena ulah para pencandu judi adu kerbau yang melakukan judi berkedok ritual adat. Polres Tanah Toraja mengamankan 4 pelaku diduga penyebab perkelahian. Pertandingan sepak bola antar kampung di Lumajang, Jawa Timur berakhir ricuh. Ya, salah satu pemain kesebelasan Kedung Boro, Kecamatan Kudir, Lumajang berebut bola dengan penjaga gawang kesebelasan Peta Kecamatan Sumber Sukol beberapa menit sebelum pertandingan babak kedua akan berakhir. Pemain kesebelasan Kedung Boro mengajukan protes tidak diberikannya sanksi pelanggaran terhadap penjaga gawang yang memegang bola di luar garis. Hal tersebut memicu supporternya merangsek masuk ke area lapangan pertandingan berusaha menyerang hakim garis. Sejumlah petugas keamanan dari TNI Polri dan panitia pertandingan sempat dibuat kewalahan saat menghalau puluhan supporter yang masuk ke dalam lapangan. Pertandingan antar kedua kesebelasan memperebutkan tiket masuk ke babak 8 besar ini, pemirsa, berlangsung seru sejak babak pertama. Hasil pertandingan dimenangkan kesebelasan Peta Kecamatan Sumber Sukol melalui tendangan adu penalti.
Pemirsa, seorang ibu tiri tega menyiksa seorang anak hingga terluka parah. Kepolisian Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau telah mengamankan pelaku yang mengaku memukuli anak hanya karena kesal. Iya. Masa dari komunitas driver online terlihat masuk paksa ke dalam rumah warga Kaflingka Boja Marina Batam untuk membawa keluar anak berusia 9 tahun yang mengalami penyiksaan oleh ibu tirinya. Kondisi korban sangat memprihatinkan dengan tubuh penuh luka akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku. Pelaku adalah J, ibu tiri korban yang mengaku menyiksa korban karena emosi dan kesal. Pelaku telah ditahan di Polsek Sagulung untuk proses hukum selanjutnya dan diancam pidana tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Kondisi korban penyekapan dan penganiayaan Yuvita Tri Rezeki yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung berangsur membaik. Adik korban menuturkan kakak perempuannya berulang kali mendapat penyiksaan pelaku oleh TH. Yuvita Tri Rezeki 29 tahun adalah korban penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri Taufik Hidayat atau TH di sebuah kamar indekos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat penyiksaan yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ini, Yuvita mengalami luka berat, trauma, dan gangguan penglihatan hingga mengalami kebutaan. Kini korban Yuvita tengah menjalani perawatan dan pemulihan trauma secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut penuturan Syahrul Ulum, adik korban Yuvita, kakak perempuannya kerap mendapat perlakuan kejam selama tinggal bersama pelaku TH. Pelaku sering menyundut korban dengan bara rokok, bahkan dengan sadis menyiksa korban hingga bibir, hidung, dan kepala korban penuh luka. 3 bulan terakhir itu Teteh suka dipukulin gitu sama si pelaku teh sampai yang kena bagian wajah lah gitu yang kayak udah viral gitu dari mulutnya, matanya, kepala gitu. Bagian tangan banyak bekas rokok. Saat pelaku melakukan tindakan keji terhadap korban, korban tidak melawan karena takut mendapat penyiksaan yang lebih pedih. Korban juga pasrah terhadap perbuatan pelaku dan tidak bisa keluar rumah kos karena dikunci pelaku dari luar. Itu kalau misalnya dipukul terus teteh minta maaf apa sakitan gitu, jadi semakin teteh teriak semakin kencang pukulnya teh gitu. Jadi kalau si pelaku kerja itu teteh dikunci dari luar, jadi nggak bisa kemana-mana teteh gitu. Terduga pelaku penganiayaan dan penyekapan sekaligus kekasih korban Taufik Hidayat alias TH kini tidak tahu di mana keberadaannya dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara itu, kondisi Yuvita yang kini masih mendapat perawatan dan pemulihan trauma intensif sudah berangsur membaik dan dapat berkomunikasi dengan keluarga. Dari Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Taufik Hidayat terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap kasihnya YTR hingga kini masih dalam pemburuan pihak kepolisian. Pelaku Taufik Hidayat atau TH hingga kini belum tertangkap. TH diketahui sering berpindah tempat. TH pun melakukan penyekapan disertai penganiayaan terhadap korban yang juga kekasihnya selama bertahun-tahun dan kerap berpindah tempat tinggal. Aksi TH terungkap saat tinggal di sebuah kos-kosan di kawasan Cileunyi ketika akan membawa korban YTR ke rumah sakit karena kondisi korban yang parah dengan luka di sekujur tubuh. Polisi hingga kini masih terus memantau pergerakan pelaku TH dan berupaya segera meringkus pelaku penyekapan dan penganiayaan keji. Kepolisian
sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka, ya. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Diduga melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur, pelaku melarikan diri ke atas atap saat warga menggerebek rumahnya. SR, lelaki parubaya berusia 51 tahun ini, menjebol plafon kontrakannya di Pulau Gebang, Jakarta Timur, usai dikejar warga yang geram dengan ulah bejatnya. Warga berinisiatif menggerebek pelaku karena sudah curiga dengan aksinya yang dilakukan saat kondisi sedang sepi dan saat sholat Jumat. Pelaku yang akhirnya berhasil diamankan langsung diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur guna diproses lebih lanjut. Sedangkan korban yang masih berusia 12 tahun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pendampingan dan pemulihan kondisi mental. Perkelahian dengan tindak kekerasan menggunakan senjata tajam menggegerkan warga Cengkareng, Jakarta Barat. Warga digegerkan dengan keributan yang terjadi di Jalan Swadaya Cengkareng, Jakarta Barat. Keributan terjadi tepat di depan sebuah musola dan terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman tersebut, pemirsa, terlihat 3 orang pelaku melakukan pembacokan secara membabi buta terhadap korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor. Seorang saksi mata saat mendatangi lokasi keributan mendapati korban tergeletak bersimbah darah dan diketahui para pelaku dan korban saling mengenal. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan kini menjalani perawatan intensif karena menderita luka bacok di bagian kepala, tangan, dan kaki. Polisi kini tengah memburu para pelaku penganiayaan yang melarikan diri usai kejadian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani kembali dipanggil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini. Rosan tiba di Istana Kepresidenan siang ini dan langsung masuk ke dalam ruangan. Ia tidak menyebutkan tujuan kedatangannya siang ini. Sebelumnya pada hari Minggu kemarin, pemirsa, Rosan juga dipanggil ke kediaman Presiden di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu, Presiden dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara membahas percepatan transformasi BUMN dan penguatan sektor-sektor baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung Terminal BBM Pelumpang, Jakarta. Peninjauan Terminal BBM Pelumpang oleh KSP dilakukan sebagai bagian dari pengawalan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau sejumlah fasilitas Terminal BBM Pelumpang, mulai dari area penyimpanan hingga laboratorium pengujian mutu BBM. Terminal BBM Pelumpang memiliki kapasitas penyimpanan ratusan ribu kiloliter dan menjadi salah satu penopang pasokan energi di wilayah Jabodetabek. Pemerintah menegaskan ketersediaan stok, kualitas produk, dan juga kelancaran distribusi menjadi hal utama yang harus dijaga. Pertama, stok BBM harus aman. Kedua, mutu BBM harus terjamin. Ketiga, distribusi dari terminal ke SPBU dan masyarakat harus berjalan lancar. Nah, ini tugas saya sebagai KSP dan ini penting agar tidak terjadi kelangkaan, antrean panjang atau gangguan pasokan di masyarakat.
Pemirsa, kota Madinah, Arab Saudi menyimpan banyak situs bersejarah perjuangan Islam, salah satunya Jabal Uhud. Sambil berwisata religi, jemaah haji juga bisa sekaligus menikmati kuliner khas Indonesia, terutama bagi mereka yang sudah kangen jajanan dari tanah air. Jabal Uhud menjadi destinasi yang selalu dikunjungi jemaah haji Indonesia saat berada di kota Madinah. Kawasan ini merupakan jejak sejarah Perang Uhud, salah satu perang besar dalam sejarah perkembangan agama Islam. Terjadi pada tahun 3 Hijriah antara pasukan Muslim dengan kaum Quraisy Mekah. Sambil menapak tilas perjuangan Rasulullah, pengunjung bisa sekaligus berwisata kuliner. Karena di sini terdapat restoran Indonesia yang menawarkan menu yang paling dicari orang Indonesia saat jauh dari tanah air. Apalagi kalau bukan bakso. Ini saya targetnya nggak hanya untuk orang Indonesia. Saya ingin mengenalkan Indonesia ke dunia internasional. Kebetulan banyak orang asing yang saya sodorkan menu Indonesia, dia merasakan, menikmati, dan selalu menyampaikan rasa puas untuk rasa Indonesianya. Chef Omar tidak sekedar sesumbar. Sejumlah konsumen non-Indonesia mengakui kelezatan baksonya. Bakso ini daging dia banyak daging. Jadi satu kali cuba best. Sudah best. Jadi approve 100% approve. Tidak hanya bakso, menu beragam khas Indonesia lainnya juga ditawarkan di sini. Jemaah Indonesia yang sudah rindu tanah air setidaknya bisa mendapat sedikit penawar rindu dengan berkuliner di sini. Dari Madinah, Arab Saudi, Aditya Nugroho, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air hingga mancanegara. Kami hadirkan sebagian diantaranya dalam rangkuman kilas kabar berikut ini untuk Anda. Penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa dikabulkan Kejari Jakarta Selatan. Dengan demikian, penahanan 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tersebut berakhir mulai petang tadi. Selain istri Roy Suryo dan anak Dr. Tifa yang jadi penjamin utama, ada sedikitnya 50 tokoh masyarakat yang juga ikut jadi penjamin. Setelah penahanan ditangguhkan, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenai wajib lapor tiap pekan. Hingga kini polisi masih memburu Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lelaki tersebut diketahui sering berpindah tempat. Tindakan keji Taufik Hidayat terungkap saat menghuni sebuah kamar kos di Cileunyi. Pelaku kabur ketika korban akan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan lemah dengan sejumlah luka. Seorang balita meninggal dunia dalam kebakaran rumah 2 lantai yang berlokasi di tengah perkampungan padat Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga tidak berani menolong. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Hingga kini penyelidikan polisi masih berlangsung. Tim TV One mengabarkan. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup kabar utama hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Pesta Bola Dunia bersama dengan Bagus Priambodo. Saya Tiara Harap pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.